Kita doa khusus untuk diri kita masing-masing dengan dibacakan suratul Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan kalbu kita, ketenangan lahiriahnya berupa keadaan sehat walafiat, ketenangan batiniahnya berada dalam keadaan hati yang tenang dan tentram, ridho menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ridho Tuhan kita Allah, raditu billahi robba, ridho kita beragama Islam, wabil islami dina, ridho kita mendapat contoh teladan, petunjuk dan juga bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita ini senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan, senantiasa sabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, dan tentunya kita juga berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita ini mampu memanfaatkan media untuk bersilaturahim, baik secara tatap muka ataupun silaturahim melalui media sosial, media digital, dan juga melalui media-media yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim yang kita lakukan ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah dan wasi'ah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, jag-jag waringkas lahir batin, diberikan kesempatan untuk senantiasa berbuat amal soleh, disertai hati yang ikhlas, lisan yang baik, dan juga dengan perbuatan yang sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita panjatkan doa demi doa bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kesempatan untuk berumur panjang, beramal soleh, dan pada saatnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, senantiasa kita mendapat panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dibariskan dengan orang-orang ahli ibadah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, di bulan Rajab ini ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami semuanya ya Allah ya Rabbana. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Rabbana, berikanlah keberkahan dari umur, keberkahan dari ilmu, keberkahan dari amal, keberkahan dari rezeki, keberkahan dari punya keluarga, anak istri dan keturunan, keberkahan dari semua apapun yang baik di dunia ini, dan juga keberkahan dimanapun ketika kami berada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa gfir lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi umulina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizkina, Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin nas'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan kita meruqyah diri sendiri, mensucikan jiwa-jiwa dan kalbu-kalbu yang kotor, dan insya Allah memberikan kesempatan kepada diri kita Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan demi kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita, Al-Fatihah kita, dan juga sholawat kita menjadikan kita tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ikhlas, senantiasa segera bertobat ketika berbuat salah, dan tentunya kita juga ingin dipelihara tetap dalam keadaan muslim sebagaimana yang diperintahkan Allah, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Penekanannya bertakwalah secara takwa yang benar, takwa yang benar-benar ya gitu ya, yang serius, takwa yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan kita bermohon kepada Allah jangan diwafatkan, jangan dimatikan kecuali dalam keadaan Islam. Ya, artinya kita minta panjang umur dan baik hati ya, serta beramal dan apalagi Bu? Soleh dan solehah insya Allah. Pagi hari ini alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, segar bugar sehat walafiat, dan tentunya pagi hari ini enaknya minum air madu dan bukan di madu Ibu, minum air madu. Amin. Nih mau nggak? Nah, silahkan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga ingin kebahagiaan ini tetap abadi ya. Jadi kita inginnya bahagia ini istiqomah dan selalu berjamaah. Untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah di hari ini saya ada masukan ingin yang hari kemarin, karena kemarin tidak bisa connect dengan seluruh internet yang punya saya. Jadi ingin bacaan yang kemarin dibaca kembali, bagi kita dibaca kembali, tapi bagi yang belum berarti kita akan mengikuti. Tapi saya yakin yang ada di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung hadir pun belum hafal Bu ya yang kemarin kita baca. Bahkan mungkin sudah lupa Bu ya berapa ayat yang kemarin kita baca. Bukan ada yang 15, ada yang 20, ada 30 ayat Ibu ya, nggak tanggung-tanggung kemarin kita baca. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya bahagia kita itu karena kita sering lupa ya. Jadi manusia itu sering lupa itu menjadi bahagia, terutama lupa kepada utang yang membahagiakan. Sekarang di negeri kita ini lagi becibun manusia-manusia penghutang, termasuk saya juga berhutang ya, untuk bayar meja-meja wakaf yang belum selesai. Nah, kita ngutang dulu ya, ngutangnya dari duit jamaah.
tolong dicatat tuh ya, ngutang 2.100.000 rupiah ya, nggak apa-apa karena memang kita diperlukan tenaga untuk menyelesaikan, memberesi dan mudah-mudahan menjadi siap dipakai oleh anak-anak didik kita pada tanggal 2 bulan Januari karena mereka masuk lagi tanggal 2 sekarang lagi libur. Jadi Bapak Ibu kalau mau bersih, mau bersih-bersih silahkan untuk kesempatan mumpung nggak ada anak-anak, nggak malu Bapak Ibu kalau mau nyapu ngepel di dia Bu ya, karena anak-anak lagi libur semua biasanya suka mangpang mengpeng ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan baca surat Az-Zariyat surat ke-51. Kita awali dari ayat pertama. Mudah-mudahan bagi kebaikan bagi kita dan juga bagi semuanya yang hadir di dunia maya sana dari Bandung kota ya, ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, dan hari ini yang biasa kita ikut ngaji ya Kang Irwan Fikri sedang berada di rumah sakit untuk solusi operasi besar katanya, mudah-mudahan beliau dalam keadaan baik ya Kang Irwan Fikri akan mendapat tindakan operasi besar pada pagi hari ini ya, mungkin pada siang ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan solusi kesembuhan, dan tentunya dalam ridhonya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, isfi wa anta syafila syafi'a illa syifa'uka, syifa'an la yughadiru saqama. Yang lain yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan pengobatan ataupun penyembuhan, atau sedang menuju sakit, mudah-mudahan segera diberikan solusi kesembuhan. Alhamdulillah hari ini saya sedang menuju sembuh. Dia udah selesai sakit. Kemarin nggak ketemu apa penyebabnya, kok kepala pusing sebelah, ternyata katinggang meja ya. Lagi kerja di situ itu nggak sadar Pak Tatang ya. Jadi saya lagi kerja di situ, narik yang ini, meja yang ini, kena kaki sebelah kiri, pas di atas memuncangan. Apa memuncangan bahasa Inggrisnya Bu? Mata kakinya. Berarti si kaki teh itu bisa ningali ya, karena ketika katinggang meja manena tuh bisa ningali ayam meja ya. Dan alhamdulillah ternyata saya pikir-pikir kemana, oh ternyata di situ dipegang, diurut, akhirnya teng hilang. Jadi sekarang bisa normal kembali, insya Allah bisa menjadi suami yang baik atau kata istri saya. Di normalnya seorang laki-laki itu kalau bisa menjadi suami yang baik itu normal. No, kajunting badan gede, bayu yu, jangan wanita kan itu tak mampu menjadi suami yang baik, kata istri saya tidak normal. Nah, itu kata istri saya. Kalau kata istrinya orang lain nggak tahu ya, itu urusan mereka. Jadi Bapak Ibu ini rahasia ya. Kalau pengen tahu apakah bapaknya itu sehat atau tidak, pastikan dia memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Demikian juga istri yang baik, istri yang sehat, istri yang cager, bager, bener, pinter, waras, dan sawaras-warasnya adalah yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya, bukan suami orang. Itu Bapak Ibu ya. Ini ada definisi baru dari kesehatan keluarga. Ya. Jadi suami istri yang baik adalah suami istri yang biasa saling melayani. Ya. Servis maksimal kalau Adam. Ya, kalau kata Bu Edi mah vitalitas total. Ya, gitu Bu ya. Namun kata orang sebelah sono apa Bu? Baik Bapak Ibu, yuk kita pagi hari ini absen juga ada Kang Dudung Durahman dari Taruna Parahyangan Ujung Berung Kota Bandung, ada Kang Indra Gunadi bersama keluarga besar Kilaid FM Radio dan juga keluarganya di Kota Bandung, ada Teh Irin Apriani dari Kanoman Cirebon bersama keluarga, ada Ibu Eis Juliati dari Sumedang dan keluarganya, juga ada Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuan bersama keluarga. Ya, ini Pak Husen tadi nanya di mana Pak katanya bisa mendapatkan file-filenya, karena kalau saya share itu kan hanya sebagian dari yang sudah saya bahas. Silahkan klik di channel YouTube Jinten TV. Jinten itu adalah apa Bu? Bahasa Arabnya habbatus sauda. Nah, bahasa Sunda nama ngaji unggal dinten. Ya, gitu ya. Jinten. Jinten itu semacam apa Bu? Bumbu masak ya, ya jinten ngaranna. Bahasa Jawanya apa Bu jinten? Jinten. Bahasa Bandungnya jinten apa Bu?
Pantesan atuh mani teh jinten-jinten acan ibu teh berarti teu aya kaboga. Jadi mun teh jinten-jinten acan teh eta teh teu aya boga mah nya nu leutik teu boga komo nu gede kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita berbahagia istiqomah berjamaah baca Quran dan pagi hari ini yang akan kita baca surat Az-Zariyat surat ke-51 mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ini artinya angin yang menerbangkan. Mun di urang mah meureunnan tornado, angin puyuh, angin puting beliung. Berarti mikirlah Az-Zariyat, angin yang menerbangkan. Menerbangkan apa? Ternyata anginnya gede pisan. Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Hijrah dan disimpan di dalam Al-Quran di nomor surat ke-51. Jumlah ayatnya 60 ayat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan diberikan umur untuk menyelesaikan surat Az-Zariyat ini. Di surat Az-Zariyat ada hal yang sudah sangat kita hafal, yaitu ayat ke-56. Apa Bu bunyinya? Hah? Apa Bu? Coba. Gitu Bu ya. Gancang lah tuh Bu, ari sing rada cerdas lah, udah anger wae belegi punya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Eta teh surat Az-Zariyat. Apa artinya? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah. Jadi tugas kita itu teu loba Bu, cuman satu yaitu ibadah. Tapi kenapa manusia para rusing loba masalah, balah galau kacau beliau otaknya, tidak sedikit yang kemudian jadi gelo, kemudian jadi sakit gara-gara tidak melaksanakan ibadah. Orang yang melaksanakan tugas dengan benar pasti akan sehat. Itu Bapak Ibu ya. Di nak sehat jadi nak sakit oke, insya Allah Allah yang akan menyembuhkan. Kenapa? Allah memberikan petunjuk semuanya dan Allah memberikan petunjuk itu sempurna. Wa nazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasara. Surat apa? Ayat berapa? Deui ya. Al-Isra ayat 70 salah pasti kudu tina 80 berapa Bu? 82 cik atuh Bu tong minang-minang teuing poho teh nya pantesan kana hutang sok para roho geuning kana Quran oge poho. Saha eta teh Bu? Itu ibu-ibu zaman Firaun, zaman Namrud, zaman Nabi Lut baheula. Nu ayeuna mah alhamdulillah teu beda gitu Bu, jangan disebut sama karena tidak akan pernah ada yang sama. Yang pasti tidak berbeda. Yuk kita baca ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فإن
الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الحراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهزمون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 30 ayat dari surat Az-Zariyat yang sudah kita baca. Mudah-mudahan yang baiknya bacaan kita yang benarnya diterima Allah sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni serta kita diberikan kesempatan memperbaiki kesalahan dengan ridho Allah dan kita menjadi orang yang makin hari membaca Al-Qur'annya makin baik insya Allah. Pagi hari ini kita membaca dan selanjutnya kita ingin memahami dengan memanfaatkan alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia terjemahannya ya. Mari kita baca mulai ayat pertama. Surat Az-Zariyat. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Tornado, angin puyuh, puting beliung, ting isukan aya naonan ari ngaran punya. Siklon, nah pokoknya nama ayat belah ya. Artinya apa? Allah sudah tahu bakal terjadi hal yang seperti ini. Makanya kalau ada yang angin kayak gitu, ulah alah euleuh ya, tapi Allahu Akbar. Syukur-syukur iramanya bagus begitu angin puting beliung. Yes, kata pada dia teh. Oh, barokah. Jadi ada nu yakil, aing kan gitu ya, aing ngadengin gitu teh seolah-olah azan ya. Jadi kalau ada seperti itu baik di tempat sendiri ataupun di tempat lain ataupun nonton video pendek. Sekarang kan lagi musim Bu, terjadi banjir di Banjarnegara. Dalam hitungan menit sudah sampai di depan kita. Tingali bagaimana yang terjadi. Longsor di Sumatera jauh, belum pernah tahu Sumatera, tapi ibu sok ngadongeng kondisi. Ulah tadi Sumatera, kain mandi galolede. Bisa punya asal gitu Bu. Tengah bohongan abdi mah ningali ku mata lewat apa? Media. Tapi tong sok ditambah-tambah. Anu kagencet, katanya supir jong kenek pisah sirahna. Ya, Ibu ya.
Pisah kepala antara supir dan kenek. Ya iya, keneknya di sana, kepalanya supirnya di sini. Ya, ya. Yang kedua, dan awan yang mengandung hujan. Sekarang kan lagi musim, Ibu ya. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Angkleng-angklengan. So ayahnya Bu. Ya, angkleng-angklengan. Lamun di Jawa mah nama lagu nate perahu layar. Ibunya naik perahu layar. Jadi we Sinen nyanyi lagu perahu layar. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Ada nggak malaikat, Bu? Ibu bisa ngedit, ibu bisa dengar, ibu bisa makan, ibu bisa minum. Itu semua adalah perbuatan diperintahkan Allah kepada malaikat untuk melayani manusia. Tapi manusia banyak yang lupa. Ya, tidak berterima kasih. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam hidup, jangan bermimpi sependapat. Suami istri, adik kandung, kakak kandung, tidak mungkin sependapat. Karena Allah menegaskan di sini, pasti manusia mah beda-beda pendapat. Apalagi pendapatan beda-beda Bu ya, sama-sama kuli pendapatannya beda, nu hiji marajin pasti begitu. Jadi beda pendapat nggak usah masalah, beda pendapatan silahkan berlomba untuk saling mendapat yang terbaik ya. Dipalingkan daripadanya, maksudnya dipalingkan dari Al-Quran orang yang dipalingkan. Jadi nutu malire, nutu peduli, ditulis oleh Al-Quran. Yang tidak peduli tetap akan tidak peduli kepada Al-Quran dan kepada Allah dan Rasulnya. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Siapa Bu? Kurang ya, terkutuk orang telamun banyak berdusta. Mata lah berdusta tebunya, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan lalai. Geus gede bohong, gedebul, bodoh, jeung ngedul. Nuk itu disebutna balegug, ya, balegug. Ya. Mereka bertanya, bilangkah hari pembalasan itu? Nah, jelma belegug masuk nanyakan wae kiamat. Tidak hanya hari kiamat, tong ditanyakan, lu diurus mandiri maneh we. Geus siap can lamun ke hirup di alam setelah kiamat. Jadi nu bener mah kitu Bu disuruh nate. Iya mana nanyakeun kiamat, tenang, kiamat lila kene. Kiamat liba kene, tapi maut mah isukan ge bisa. Ya, insyaallah urang mah isukan. Ya. Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Naudzubillah. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu. Jadi azab itu bukan azab Allah, azab diri sendiri. Ya, inilah azab yang dahulu kamu minta untuk disegerakan. Jadi orang yang baong, orang yang beleguk, orang yang sekarang ngedul sholat, ngedul ngaji, etate menantang azab. Di dunia juga pasti kena azab. Hese rezeki, hese gawe liur hirup na kamana-mana, nutar jauh, nutar deket jeung Al-Quran. Saha eta teh Bu? Perang metak sok koyo di dia, koyo di dia, tempel di dia, bodrek di dia, antal gin di dia, segala dihakan. Punya. Terus Bu, saha eta teh? Allah mah tahu ya. Kelakuanmu akan mengazab dirimu sendiri. Tapi orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimin illa khasara. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu mukmin apa zalim? Eta we jawab sendiri, enggak usah terus terang era punya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman